Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Semoga keadaan teman-teman semua baik-baik saja di rumah ya. Jadi pada video kali ini kita akan sharing tentang 10 media tanam anggrek untuk pemula. Jadi terus saksikan videonya sampai habis. Ya, media yang pertama adalah air ya. Mungkin banyak pemula yang belum tahu kalau anggrek itu bisa menggunakan media air, terutama untuk anggrek bulan ya. Ini tekniknya namanya WCO atau Water Culture Orchid ya. Ini biasanya digunakan untuk anggrek-anggrek yang ada di dalam ruangan atau di kantor ya, untuk estetika seperti ini. Nah, teknik ini biasanya tidak sembarangan ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pakai teknik ini itu harus belajar dulu tentang WCO atau Water Culture Orchid agar akar anggrek bulannya itu bagaimana caranya tidak busuk seperti itu ya. Nah, jadi teknik ini juga biasanya digunakan kalau misalkan teman-teman punya anggrek-anggrek yang busuk, sakit seperti ini, terutama anggrek bulan ya. Itu untuk membuat akar anggreknya itu tumbuh kembali seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini adalah salah satu contoh anggrek bulan yang diletakkan di media air di dalam toples bening seperti ini ya teman-teman. Indah sekali bukan? Jadi kalau teman-teman mau belajar silakan riset lagi, belajar lagi tentang WCO. Oke, mantap. Selanjutnya, ya nomor 2 adalah pakis ya teman-teman. Bentuk pakis itu sebenarnya seperti ini. Kemudian pakis tersebut akan diolah menjadi berbagai bentuk dari papan. Kemudian bisa lagi diolah dalam bentuk cacah seperti ini ya teman-teman. Nah, pakis cacah seperti ini bisa digunakan untuk anggrek yang seperti digambar seperti itu ya teman-teman. Kemudian selain dicacah, anggrek juga bisa diolah dalam bentuk papanan seperti ini, dikelilingkan di anggrek. Kemudian bisa juga dengan seperti ini ya, saya ambil contoh dari Om Sugeng ya, seperti ini. Kemudian bisa juga teman-teman tumpuk ya seperti digambar, kemudian tempel lagi seperti itu ya teman-teman. Atau kolaborasikan dengan media lain seperti sabut kelapa, kemudian ditempel dan digantung seperti digambar. Nah teman-teman, keuntungan dari menggunakan media tanam pakis ini ya, media tanam pakis ini poros, dia tidak lama menyimpan airnya sehingga cocok sekali untuk anggrek-anggrek yang tidak suka dengan media tanam yang terlalu basah ya, mayoritas seperti dendrobium. Nah kalau misalkan teman-teman mau pakai kemudian tidak ada, teman-teman bisa beli, harganya 2.000 atau 3.500 per papan ya di Shopee seperti itu ya. Ya, nomor 3 adalah hidroton ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini, seperti yang teman-teman lihat di layar, bulat. Ya, untuk hidroton ini adalah media tanam dari semi hidroponik ya. Hampir sama dengan yang pertama tadi teman-teman. Dia menggunakan air dan media tanam ini biasanya menyerap air ya teman-teman. Kemudian nanti akan disalurkan ke akar tanaman seperti itu. Ini contohnya ya teman-teman. Biasanya digunakan untuk anggrek bulan kalau di luar negeri ya. Contohnya seperti di video. Nah, bentuknya yang bulat itu membuat akar tanaman itu konon katanya sehat karena bisa membuat udara itu bisa lewat seperti itu. Nah, ini salah satu contoh tanaman yang menggunakan hidroton. Ini saya ambil dari Unilisa ya teman-teman. Akarnya itu sehat seperti ini. Dan biasanya hidroton ini banyak digunakan untuk media dari anggrek bulan ya teman-teman. Seperti ini. Bentuknya bulat-bulat seperti kelereng. Seperti ini ya, kalau teman-teman tidak tahu dan teman-teman ingin pakai itu biasanya kalau dicek harganya di Shopee itu kira-kira 2.500. Beli di tempat yang dekat ya biar ongkirnya tidak banyak. Ya, media yang keempat adalah kulit pinus ya. Bagi teman-teman yang mungkin di daerah tempat tinggalnya banyak terdapat pohon pinus, bisa memanfaatkan kulit pinus ini sebagai media tanam anggrek ya. Ya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, biasanya kulit pinus ini sebelum dijadikan media tanam itu dicuci dulu ya teman-teman, bisa direndam. Ini tujuannya biar getahnya atau taninnya itu hilang. Jadi teman-teman tahu kan kalau tanin itu bisa bahaya untuk akar anggrek. Jadi sebaiknya dihilangkan dulu ya teman-teman ya. Nah, kulit pinus ini sendiri biasanya digunakan untuk media Cattleya ya teman-teman. Tapi bisa juga hampir semuanya, mulai dari dendrobium juga bisa. Nah, Cattleya seperti ini, jadi dicacah, dibentuk dulu kecil-kecil seperti ini. Nah, lalu nanti baru bisa dijadikan media tanam anggrek ya teman-teman. Selain itu juga bisa dalam bentuk papanan seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tempel saja anggreknya seperti ini. Nah, nanti akarnya itu menjalar kemana-mana ya teman-teman, seperti di gambar.
Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan kulit pinus dan tidak ada di sekitaran teman-teman, bisa beli di Shopee nih. Harganya bisa teman-teman lihat sendiri ya, seperti di gambar. Ya, media selanjutnya adalah moss putih atau sphagnum moss ya. Media ini biasanya banyak sekali dipakai untuk media tanam anggrek ya. Kelemahannya moss ini kan mengikat airnya sangat banyak ya, sehingga kalau teman-teman biasanya kerajinan siram itu biasanya suka busuk ya teman-teman, seperti ini nih. Karena dia basahnya lama, jadi tekniknya biar tidak busuk ya teman-teman itu bisa pakai topping saja. Jadi sedikit saja taruh mossnya itu di akarnya, kemudian media tanam bawahnya itu arang. Kemudian bisa juga menggunakan pot yang banyak lubangnya seperti ini, atau teman-teman bisa buat kokedama ya, seperti ini. Saya ambil contohnya dari Unilisa seperti ini, teman-teman bisa rangkai anggrek bulan teman-teman seperti ini ya, kokedama ya, seperti ini. Jadi dibentuk bulat seperti ini, lalu digantung dengan media tanam sphagnum moss atau moss putih ya teman-teman. Nah, biasanya media ini itu cocok untuk anggrek-anggrek yang suka dengan media lembab ya. Contohnya seperti anggrek bulan seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai sphagnum moss. Nah, bisa dilihat ini adalah kokedama namanya, dan videonya saya ambil dari Unilisa ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai, ini juga bisa buat seedling anggrek atau anakan anggrek, dan kalau mau beli harganya itu kisaran 13, 35, 36 ribu, 82 ribu ya, bergantung banyaknya. Ya, selanjutnya nomor 6 adalah akar kadaka atau moss hitam ya. Jadi akar kadaka atau moss hitam ini asalnya dari ini tanaman kadaka. Seperti ini ya teman-teman akarnya. Kemudian teman-teman bisa ambil saja, ini banyak terdapat biasanya di hutan ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan diolah dulu, dicuci, dan jadinya nanti itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa gunakan untuk anggrek ya. Akar kadaka ini bisa teman-teman kombinasikan dengan kayu, digantung seperti ini, kemudian dikasih akar kadaka. Kemudian bisa juga bagus sekali untuk anakan anggrek atau seedlingan anggrek yang baru keluar dari botol ya teman-teman. Ya, menurut saya akar kadaka ini salah satu media anggrek yang menyimpan airnya itu pas ya teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu kering juga. Tapi sesuaikan juga tebalnya ya. Kalau terlalu tebal juga tentu dia akan lama basahnya ya teman-teman. Nah, akar kadaka ini merupakan salah satu media tanam anggrek yang cukup populer ya, banyak sekali. Jadi kebun-kebun anggrek besar yang pakai ini ya untuk media tanamnya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai akar kadaka dan tidak punya, itu teman-teman bisa cek aja di Shopee, itu harganya sekitaran 23.000, 15 atau 20.000 per kilo. Mantap. Ya, yang ketujuh adalah media tanam sabut kelapa ya. Jadi sudah banyak orang yang tahu kalau misalkan sabut kelapa itu bisa digunakan sebagai media tanam anggrek ya teman-teman. Jadi dia bisa diolah berbagai bentuk, mulai dari pot seperti ini ya, yang teman-teman lihat di depan ini. Jadi pot anggrek dililitkan seperti ini. Kemudian bisa juga kolaborasikan dengan kayu, diikat seperti ini dan lain-lain. Kenapa pakai sabut kelapa ya teman-teman? Karena sabut kelapa ini dia mengikat airnya juga pas ya, menurut saya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tetapi biasanya media tanam sabut kelapa ini kalau misalkan sudah berumur, makin lama dia makin banyak menyerap airnya. Jadi teman-teman perhatikan, jadi kalau sudah asam umur kira-kira 1,5 tahun mungkin dipakai, kira-kira diganti saja media tanamnya itu ya. Selain itu juga media tanam sabut kelapa juga bisa diolah dengan berbagai bentuk ya. Pot seperti ini, pot sabut kelapa seperti ini bisa dikombinasikan dengan kawat ram, kemudian bisa juga diolah lagi dengan dalam bentuk caca seperti ini segi 4, lalu digunakan sebagai media tanam ya. Lalu bisa juga diikat dengan kayu seperti ini, dan bisa juga langsung ditanam seperti ini ya teman-teman. Jadi media tanam yang sangat banyak sekali bentuk dan variasinya ya. Kalau teman-teman tidak ada, misalkan tinggal di kota nih, mau beli harganya murah sekali nih, 15-12 itu per kilo, biasanya malah per karung ya. Ya, media ke-8 adalah kayu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman di rumah punya kayu, baik itu kayu yang sudah dipotong ataupun kayu yang masih hidup ya, contohnya seperti ini nih, kayu yang sudah dipotong. Kemudian ada juga yang sudah dibentuk sedemikian rupa seperti ini. Atau teman-teman punya kayu yang masih hidup ya di halaman rumah, mangga, kemudian kayu yang lain bisa dijadikan bahan untuk menempel anggrek. Dia biasanya subur karena mirip dengan habitat aslinya ya teman-teman, seperti ini. Jadi teman-teman bisa variasikan saja sesuka teman-teman dan gunakan kayu-kayu yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal teman-teman ya.
Ya, media tanam kayu ini bisa dikolaborasikan dengan media tanam lain ya teman-teman, seperti sabut dan moss. Ya, media tanam ke-9 adalah arang. Jadi sudah sangat populer sekali media tanam ini ya. Jadi penyerapannya terhadap air itu baik sekali. Jadi dia tidak terlalu menyerap air, poros, asalkan digunakan tidak terlalu banyak dan pecahannya tidak terlalu kecil ya teman-teman. Ini bagus sekali untuk dendrobium ya, karena tidak terlalu banyak menyerap air. Jadi digunakannya seperti ini ya, secukupnya saja. Kemudian bonggolnya tidak ditimbun seperti ini ya. Ini sangat baik sekali untuk akar dendrobium. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli dan tidak punya, itu murah ya harganya nih, sekitar 11.000 12.000 per karungnya. Apalagi kalau beli langsung lebih murah. Dan yang 10 dan yang terakhir itu pecahan bata atau genteng ya. Jadi teman-teman bisa gunakan pecahan bata atau genteng ya. Jadi tinggal dipecahkan saja ya kalau ada. Kemudian teman-teman susun seperti ini ya. Kalau ada, gunakan memang yang sudah pecah ya teman-teman, jangan yang belum gitu, biar tidak rugi. Ya, ini pecahan bata dan genteng ya. Jadi dia tidak terlalu menyerap air, jadi bisa teman-teman kombinasikan dengan arang atau moss ya, dengan yang lain-lain seperti itu ya teman-teman. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini tentang media tanam yang ke-10 tadi. Kira-kira teman-teman pakainya yang mana ya? Kalau misalkan ada media tanam yang teman-teman pakai terus belum disebutkan, silakan komen di bawah juga. Kalau ada pertanyaan lain juga bisa teman-teman komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di sharing, di komen. Dan semoga videonya berguna ya untuk pemula yang masih kebingungan, saya harus pakai media tanam apa. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat berkebun, bye.